penulisan kata, aspek penulisan kata, aspek penulisan huruf, aspek diksi, aspek bentuk dan makna, aspek kata-kata baku, aspek struktur dan segala macam itu Anda nanti kita berdiskusi ya dalam rentangan satu semester itu. Nah, mungkin akan lebih baik saya share saja RPS-nya, bisa dipindahkan? Saya bisa share? Oh, bisa. Jadi sebelum kita eksekusi mata kuliah, pada kuliah pengantar ini saya akan menjelaskan RPS Bahasa Indonesia dan sekaligus kontrak perkuliahan kita ya. Jadi sebelum kita ada kontrak atau sebelum ada kesepakatan antara saya dan Anda, tentu kita nanti ada yang komplain dan segala macam. Makanya dulu kita sepakati RPS, ada kontrak-kontrak yang akan kita sepakati di situ. Jadi kalau ada yang melanggar kontrak nanti tentu ada konsekuensi ya. Jadi kalau tidak saya jelaskan kontrak dan RPS nanti ada yang komplain, Bu, mengapa begini, Bu, mengapa begitu, Bu. Tapi kalau di awal sudah bersepakat saya dan Anda, tentu saya tidak akan dikomplain ya kalau ada kontrak yang dilanggar, tentu ada konsekuensi. Nah, kalau Anda komplain, saya katakan kita sudah bersepakat di awal kuliah bahwa harus begini, harus begitu, harus begana kan. Nah, jadi ini RPS Bahasa Indonesia. Saya tayangkan dulu sekilas ya. Halo, bisa Anda simak apa yang Ibu sampaikan? Bisa, Bu. Bisa ya. Anda posisinya di mana? Di kampus apa masih di rumah? Di kampus ya? Pasti sudah di kampus kan? Soalnya ada masih di rumah, Bu. Ada yang masih di rumah. Biasanya anak ke dokter, anak-anak apa namanya kesehatan itu kan dia ketat jadwalnya. Nah ini dia RPS yang akan Anda pedomani nanti dalam mata kuliah Bahasa Indonesia ya. Sudah bisa dilihat PPT-nya, RPS-nya? Sudah, Bu. Ini rancangan kegiatan kita satu semester. Nah, yang penting mungkin Anda masih bertanya-tanya, mengapa dari mulai TK sampai SD, SMP, SMA, perguruan tinggi kita masih kuliah juga bahasa Indonesia. Padahal bahasa Indonesia itu kan bahagian dari kita kan, artinya kita sudah include di dalam apa rasanya di dalam diri kita, karena kita masyarakat Indonesia, kemudian berbahasa Indonesia. Nah, tapi yang dituntut bahasa Indonesia dalam koridor kuliah ini adalah bahasa Indonesia yang ilmiah. Di bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari adalah bahasa Indonesia informal yang tidak terlalu terikat dengan kaidah-kaidah atau norma. Sementara yang kita pelajari di perguruan tinggi itu betul-betul yang sesuai dengan kaidah dan norma-norma bersangkutan. Nah, jadi yang bagaimana dia supaya sesuai dengan kaidah, kompleks sekali bahan-bahan materi-materi yang bisa mendukung agar Anda bisa menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah. Nah, apa latar belakang perlunya mata kuliah ini ya? Yang pertama, yang melatar belakangi bahwa berdasarkan peraturan dari Kemendikbud, bahasa Indonesia merupakan mata kuliah wajib di universitas. Jadi universitas manapun di Indonesia itu seluruh mahasiswanya wajib mengambil kuliah bahasa Indonesia. Apabila dia belum mengambil dan belum lulus, tidak akan bisa dia keluar dari universitas Anda. Artinya endingnya nanti Anda tidak akan bisa ujian skripsi dan tidak akan bisa yudisium, tidak akan bisa segala macam. Karena dia merupakan mata kuliah wajib ya. Itu salah satu yang melatar belakang. Nah, kemudian apa lagi yang melatar belakangi perlunya bahasa Indonesia? Seluruh mahasiswa, setiap mata kuliahnya, bukan hanya bahasa Indonesia, pasti terikat dengan nanti ada pembuatan artikel, ada pembuatan makalah, ada laporan bacaan, ada laporan praktikum, ada laporan koas, ada laporan blog masing-masing dan segala macam. Nah, semua itu termasuk ke dalam karya ilmiah. Jadi kalau selama ini Anda belum tahu apa yang Anda lakukan dalam lingkup proses akademik itu terkait dengan mata kuliah masing-masing itu adalah karya ilmiah.
Nah, kalau karya ilmiah sepatutnya bagaimana? Karya ilmiah itu kan karya ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta bersifat objektif, metodis, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, untuk menopang itu, makanya Anda perlu dibekali dengan mata kuliah bahasa Indonesia agar apa yang Anda lakukan itu sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah yang baik. Itu perlu ya. Jadi bukan hanya untuk kepentingan bahasa Indonesia saja Anda kuliah bahasa Indonesia, bukan untuk kepentingan mata kuliah ini saja, tapi ada keterkaitannya dengan mata kuliah yang lain. Jadi dia saling berhubungan dengan keilmuan yang digeluti. Jadi nanti akan menopang Anda untuk menggunakan bagaimana dalam laporan ini bahasanya yang benar, bagaimana pilihan katanya yang tepat, bagaimana kosa-kosa kata yang tepat harus digunakan. Karena saya sudah 30 tahun lebih kurang, itu memang apalagi tentang kosa-kosa kata baku, itu mahasiswa kita masih lemah. Apa contoh sederhananya ya, fakultas apapun, kecuali di Fakultas Ilmu Budaya dan Prodi Sastra Indonesia. Itu skripsinya boleh dikatakan bahasanya, kalaupun tidak 100%, ya 80% sudah memenuhi kaidah lah. Tapi yang lain tidak. Soalnya saya sudah pernah di kedokteran, sudah hampir di beberapa fakultas ya. Nah, kata-kata baku saja kadang-kadang mana yang baku? Ada kata definisi, kaedah, praktik, praktek, analisa, analisis. Nah, itu masih banyak yang salah. Ambulans pakai S kah, pakai C kah? Itu saya berikan biasanya evaluasi 10 menit, 10 soal kepada mahasiswa di awal-awal kuliah. Ada 10, paling-paling yang betul itu 2-3. Tentang definisi, masih banyak yang menulis definisi. Padahal yang bakunya definisi kan. Sistem misalnya, masih banyak yang menulis sistem. Padahal yang bakunya sistem. Kata praktek, praktik, mana yang bakunya menurut Anda? Halo? Praktek, praktik, mana yang bakunya? Praktek, Bu. Hah? Nah, kan ya, benar kan? Ketahuan? Jadi yang benarnya itu praktik, bukan praktek. Nah, Anda jadikan dia kata Anda jadikan dia kata kompleks. Ada kata praktekum, yang ada kata praktikum kan? Jadi yang bakunya itu praktik, bukan praktek. Ada kata lagi risiko. Mana yang benar? Halo? Risiko, mana yang benar? Resiko, Bu. Nah, salah lagi. Yang bakunya risiko. Dia diadop dari bahasa Inggris itu dengan sistem penyesuaian. Jadi dari kata riskan kan, risiko bukan resiko. Nah, kan ketahuan apa kata Ibu? Kata-kata baku saja Anda masih banyak yang belum paham ya. Apalagi ada analisa, ada analisis. Mana yang bakunya? Analisis. Kaidah, mana yang bakunya? Kaidah. Kan benar kan faktanya bahwa kalau kita berbicara dalam ranah bahasa Indonesia yang baku, itu masih banyak mahasiswa, jangankan mahasiswa, dosen-dosen saja masih banyak yang tidak mempraktekkan kata-kata baku itu. Itu salah satunya Anda perlu dibekali kuliah bahasa Indonesia, karena itu adalah salah satu kriteria Anda dikatakan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Belum lagi yang rumit-rumit, penggunaan di sebagai preposisi, di sebagai awalan. Kadang-kadang mahasiswa kan banyak itu asal hantam saja. Di antaranya misalnya ya di sini, di samping, di mana. Itu di sana sebagai kata depan harus dipisah. Yang diserangkai dengan kata yang mengikutinya itu apabila dia menyatakan aktivitas atau perbuatan atau pekerjaan, itu baru diserangkaikan. Berarti di sana sebagai awalan. Apa contohnya? Dibaca, ditulis, diangkat, itu semuanya kan menyatakan aktivitas, perbuatan. Tapi di antaranya, di sana, di sini, di atas, di depan, di samping, itu semuanya itu dipisah karena dia menyatakan lokatif, menyatakan tempat, bukan menyatakan perbuatan atau aktivitas. Nah, selama ini pasti Anda ngawur kan? Di antaranya pasti Anda gabung. Di sini, di sana pasti masih digabungkan. Nah, itu sebenarnya tidak benar. Apalagi penggunaan kata-kata yang pilihan kata yang tepat. Ada kata bilang, ada kata kasih. Itu sering Anda mengatakan, udah saya bilang Bu. Biasanya bilang itu kan urusannya dengan angka.
hitung menghitung. Saya bilang 1 sampai 10 itu benar. Tapi kalau saya bilang dia ganteng, saya bilang dia cantik, sudah saya bilang ke ibu itu tidak benar. Itu tidak pas. Ya harusnya saya sudah mengatakan, ya. Soalnya Anda bukan menghitung. Kalau bilangan itu kan kata bilangan. Urusannya dengan hitung menghitung, kan? Itu beberapa di antaranya ya yang selama ini yang belum. Jadi setelah Anda kuliah bahasa Indonesia, mudah-mudahan secara berproses Anda bisa menerapkan kata-kata baku itu ya. Kalau Anda diprotes oleh dosen Anda, Bu, kami dalam kuliah bahasa Indonesia begini-begini. Jadi yang bakunya itu analisis, bukan analisa ya. Di depan itu terpisah, bukan diserangkaikan. Di antaranya itu terpisah, karena dia bukan menyatakan perbuatan atau pekerjaan. Banyak hal yang lain ya, itu bagian-bagian kecil ya Ibu sampaikan. Nah kita kembali ke EPS, jadi itulah kira-kira yang melatar belakangi pentingnya mata kuliah bahasa Indonesia itu diajarkan di perguruan tinggi ya. Jadi mata kuliah ini 2 SKS, sebenarnya ada yang 2 SKS, ada yang 3 SKS. Ini Anda kelasnya bukan terintegrasi ya, khusus ini biomedis kan? Kalau bahasa Indonesia di UNAN sekarang kan terintegrasi, artinya satu kelas itu ada 10 fakultas, ada 12 fakultas, pokoknya berbagai fakultas. Di kelasnya terintegrasi ini istimewa untuk kedokteran, kedokteran gigi, biomedis itu kelasnya khusus Anda saja yang dalam satu angkatan. Tapi untuk di luar fakultas itu kami sudah menjalankan kuliahnya selama 3 semester itu terintegrasi. Nah, ini capaian pembelajaran ya. Kalau capaian pembelajaran ini agak umum ini CPL. Nah, jadi CPL itu kalau capaian pembelajaran itu mencakup aspek apa saja. Jadi capaian pembelajaran itu mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan umum, aspek keterampilan khusus. Apa capaian pembelajaran di sikap yang dituntut dari halo, itu ada apa? Ada kuliah lain ya Anda? Ada kuliah lain, Nak? Tolong bisa enggak di-unmute-kan itu suaranya? Halo? Jadi capaian dari pembelajaran ini itu mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan umum, dan aspek keterampilan khusus. Nah, jadi bagaimana nanti diharapkan sikap Anda setelah Anda kuliah? Anda menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Itu dari aspek sikap ya, capaian pembelajaran ini. Kemudian dari aspek pengetahuannya apa? Mahasiswa memiliki pengetahuan seputar tata cara menggunakan bahasa yang baik dan benar, baik dalam ragam lisan maupun dalam ragam tulis. Nah, apa keterampilan umum yang harus Anda capai? Mahasiswa terampil menggunakan bahasa yang baik dan benar. Itu keterampilan khususnya ya. Nah, kemudian keterampilan umum. Keterampilan khususnya apa? Kalau umum tentu dia sangat general. Kalau khususnya tentu kita kembali ke kompetensinya masing-masing materi atau topik perkuliahan kita. Jadi keterampilan khusus Anda nanti Anda diminta untuk terampil dalam menggunakan berbagai huruf dengan tepat. Ada huruf kapital, ada huruf miring, ada huruf cetak. Menggunakan kata dengan tepat. Kata itu ada 12 nanti. Kata depan, kata dasar, kata berimbuhan, kata gabungan, kata serapan, kata sandang, kata majemuk, kata ulang, dan segala macam nanti ya. Kemudian terampil menggunakan tanda baca. Tanda baca itu ada 16. Ada tanda pisah, ada tanda elip, ada tanda hubung. Pilihan kata. Misalnya kapan Anda menggunakan kata gugur, kata mati, kata mangkat, kata wafat, kapan Anda menggunakan kata besar, kata maha, kata agung, dan segala macamnya ya. Nah, kemudian apalagi keterampilan khususnya? Anda terampil menggunakan kalimat efektif. Anda terampil membuat kalimat sesuai dengan pola-polanya. Anda terampil membuat paragraf. Kemudian terampil menulis karya ilmiah secara tepat dan benar. Nah, itu keterampilan khusus. Ya, yang khusus ini nanti muaranya kompetensi umumnya ini terampil menggunakan bahasa yang baik dan benar, tapi ditopang ini jabarannya nanti. Tidak mungkin Anda sampai ke sini kalau ini tidak disikapi atau dipelajari secara detail terlebih dahulu ya. Itu tentang CP. Kemudian capaian mata kuliahnya apa nanti? Jadi ada capaiannya, ada 6. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah
fungsi, kedudukan, dan ragam bahasa. Mahasiswa mampu mengaplikasikan aspek-aspek EYD dalam bahasa tulis dan lisan. Mahasiswa mampu menggunakan diksi yang tepat sesuai dengan konteks dan situasi. Mahasiswa mampu menulis kalimat dan bla 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 ya. Nanti Ibu share ini EPS-nya kepada Anda. Itu dia beberapa. Jadi jangan lepas, Anda tidak lepas begitu saja setelah kuliah. Kalau tidak ada capaian-capaian ini nanti setelah kuliah, percuma saja Anda ikut ya. Anda sudah membuang waktu, sudah membuang tenaga, sudah membuang pikiran segala macam, tapi hasilnya nol. Nanti saya ditelepon oleh BD1 Anda, Bu, anak kami sudah kuliah bahasa Indonesia, tapi dia menulis kata-kata ini masih ini, masih itu, masih itu. Kalau dosen paling-paling kan dia menuntun. Apalagi nanti kita kan kuliahnya sistemnya apa? Metode pembelajaran kita kan SCL. Ya, apa itu SCL? Student Center Learning. Jadi pusat pembelajaran itu bertumpu kepada mahasiswa. Dosen itu hanya sebagai tutor. Jadi dosen memberikan RPS, kemudian di dalam RPS itu ada lengkap panduan-panduan tentang materi, tentang buku referensi. Nah, kemudian pada pertemuan kedua itu sudah mahasiswa yang aktif. Jadi bagi kelompok Anda, masing-masing kelompok nanti akan mencari materi perkuliahan sesuai dengan yang sudah didesain dalam RPS. Nah, referensinya apa, Bu? Referensinya ada dalam RPS, materinya ada dalam RPS, rincian kegiatan minggunya ada dalam RPS. Jadi Anda tinggal mengeksekusi. Nah, itu yang disebut dengan SCL. Saya pikir anak-anak biomedis kedokteran itu sudah terlatih dengan pekerja keras itu. Berbeda dengan ilmu sosial. Saya biasanya agak nyaman kalau mengajar di kedokteran gigi ya, di biomedis saya baru kali ini. Kadang-kadang kita minta 2, dapatnya 4. Tapi kalau tempat lain kita minta 4, dapatnya paling-paling 2 atau 3. Nah, mudah-mudahan di biomedis ini saya menemukan itu ya. Biasanya kalau di FK, kuliah bahasa Indonesia, saya beri dia materi, kita kelompok diskusi ya, minggu depan presentasi. Malah dia lebih bagus, lebih mantap PPT-nya dari apa yang saya siapkan. Lebih kompleks. Artinya dibuatnya Word itu dicarinya dari beberapa buku, kemudian diramu di dalam Word, kemudian dibuat PPT-nya, dibuat referensinya. Artinya saya bisa lebih kaya dengan apa yang dikerjakan mahasiswa. Artinya apa yang dikerjakannya melebihi apa yang saya harapkan, itu maksudnya. Nah, saya berharap biomedis itu karena adalah anak-anak yang pintar, masuknya bukan sembarangan, grade-nya tinggi, tertinggi di UNAN, tentu dia sudah motoriknya, soft skill dan hard skill-nya itu seimbang. Ini kuliah saja saya aman. Biasanya kalau kuliah di sosial susah untuk mengamankan saja 10 menit. Nah, ini dari awal saya tidak terpicu emosi saya. Aman saya kan, biasanya ini terinterupsi. Anda mau kuliah tidak, ini kok masih ribut? Dosennya sudah bergabung, dia masih ribut, masih ini ke sana kemari, masih ada yang belum pakai jilbab. Aktifkan video Anda. Diaktifkan buru-buru lah, pakai jilbab lah, beginilah, minum lah, segala macam lah. Mudah-mudahan di kelas biomedis tidak seperti itu ya, tapi saya yakin dan percaya. Karena saya sudah pengalaman di paling tidak di kedokteran dan di kedokteran gigi. Agak nyaman memang mengajar mahasiswa itu, mudah-mudahan ya, amin. Ini bukan basa-basi, faktanya selama ini. Mudah-mudahan di Anda juga seperti itu ya. Amin. Anda masih menyimak? Masih, Bu. Masih ya. Nah, saya pikir Ibu, kita kan soalnya asik sinkronus Maya, nanti tidak Ibu asik saja berbicara, Anda tidak mendengar. Baik ya. Jadi untuk mencapai semua kompetensi Anda ini tentu ada materi-materi atau pokok-pokok bahasan atau silabus nanti ya. Nah, deskripsi singkat dulu. Apa deskripsi singkat dari mata kuliah ini? Jadi dalam mata kuliah ini nanti diberikan materi atau topik yang berhubungan dengan pengetahuan bahasa yang dapat menunjang keterampilan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi poin-poin keywordnya ini akan jadi jadi bahan topik pembicaraan kita, baik benar, baik benar, baik benar. Benar nggak gampang kan? Gampang, tapi esensial untuk menopang yang baik dan benar ini yang rumit. Tadi bagian kecil sana kan kata-kata bagus saja Anda banyak yang masih salah.
Belum lagi penggunaan kata hubung. Ada kata hubung antar kalimat, ada kata hubung intra kalimat, ada kata hubung korelatif. Pusing Anda itu kan, apa itu Bu? Nanti dengan sendirinya akan bisa secara berproses. Nah, jadi itu deskripsinya ya. Jadi untuk menunjang kompetensi dan keterampilan Anda itu tentu ada pokok materi-materi kuliah nanti ya. Nah, ini materi pembelajaran nanti yang kita bahas selama 1 semester. Pertama, minggu pertama ini kita berbicara mengenai silabus dan kontrak perkuliahannya. Nah, kemudian pada pertemuan kedua, nanti baru kita berbicara tentang pengertian, fungsi, ragam, dan sejarah perkembangan bahasa Indonesia secara singkat. Pada pertemuan ketiga nanti kita berbicara tentang EYD, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ya. Bukan pertemuan, maksudnya topik, bukan pertemuan ya. Kadang-kadang masing-masing topik ini ada 2 kali pertemuan, ada 3 kali pertemuan. Nah, setelah itu topik berikutnya bentuk dan makna kata, berikutnya diksi, pengertian, kemudian kalimat dan perangkat-perangkatnya ya. Nah, ada pengertian kalimat, ada unsur-unsur kalimat, pola dasar kalimat, jenis kalimat atau klasifikasi kalimat, serta kalimat efektif. Kemudian berikutnya setelah Anda duduk masalah kalimat, baru kita masuk ke tataran yang tertinggi dari kalimat, yaitu paragraf. Jadi jenis-jenis paragraf berdasarkan posisi letaknya, berdasarkan pesannya, berdasarkan topik pembicaraannya atau maknanya. Setelah Anda duduk masalah paragraf, baru nanti kita berdiskusi mengenai topik, tema, dan kerangka karangan. Nah, setelah Anda duduk apa itu topik, apa itu tema, apa itu judul, apa itu kerangka karangan, baru kita nanti belajar nanti tentang karangan ilmiah, pengertian, jenis, sistematika, dan teknik penulisan karya ilmiah. Kemudian pada topik berikutnya, karena karya ilmiah nanti Anda endingnya akan membuat karya ilmiah ya masing-masing mahasiswa. Nah, bagaimana karya ilmiah itu nanti itu pasti ada nanti Anda akan mengutip, merujuk pendapat-pendapat orang. Makanya Anda perlu dibekali dengan apa itu kutipan, bagaimana cara mengutip, apa saja jenis-jenis kutipan itu, apa bedanya antara kutipan dengan rujukan. Ya, apabila itu datar pusaka, apabila itu catatan kaki. Bagaimana teknik penulisan datar pusaka, bagaimana teknik penulisan catatan kaki. Nah, kemudian topik terakhir nanti itu adalah, maaf ini bukan resensi ini nak, maaf ya, ini reproduksi ini ya. Ini sebenarnya bukan resensi, resensi itu adalah bagian dari reproduksi. Ini sebenarnya reproduksi nanti saya lupa ya. Ini karena, oh ya, ini masih itu ya, masih Word ini belum apa. Jadi ini adalah reproduksi. Jadi dalam reproduksi dalam konteks kedokteran, dalam konteks peternakan itu berbeda ya. Jadi reproduksi di sini nanti Anda akan diperkenalkan tentang resensi buku, tentang apa itu abstrak, apa itu ikhtisar, apa itu ringkasan ya. Itu dia yang disebut. Jadi reproduksi itu artinya memproduksi kembali karya-karya yang sudah ada. Reproduksi itu kan memproduksi ulang artinya kan. Jadi dari karya yang sudah ada Anda buat ini abstrak, ini kesimpulan, ini ikhtisarnya. Itu yang dimaksud dengan reproduksi. Nah, untuk menopang pokok-pokok pembicaraan atau pokok-pokok bahan kuliah ini, tentu harus ada buku bacaan atau kepustakaan atau referensi ya. Nah, jadi ada beberapa referensi wajib ya. Nah, nanti Anda boleh perkaya dengan beberapa buku lain atau Anda boleh browsing nanti ya. Jadi buku pokok utama Anda ini harus ini ya, tidak boleh Anda nanti kalau membuat tugas materi presentasi dari Google Anda copy paste, tidak boleh. Tapi Anda harus buku utamanya dari buku yang saya berikan ini kepustakaan kita. Ada buku PUEB yang sebenarnya PUEB ini sekarang masih dalam pembenahan lagi, katanya akan kembali kita ke EYD, tapi sekarang belum final. Mudah-mudahan akhir-akhir tahun ini finalnya. Jadi sementara Anda boleh menggunakan dulu EYD yang lama atau PUEB. Ya, ini wajib, ini buku saku Anda. Karena apapun seluruh mata kuliah bahasa Indonesia ini muaranya ke sini nanti. Tentang penulisan kata, penulisan tanda baca, penggunaan kata-kata ini, kata hubung, kata depan,
ya, dan segala macam. Jadi PUEP atau EYG ini merupakan buku saku, buku wajib mahasiswa. Kemudian bisa juga Anda nanti bukunya KBBI, apa itu? Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Kemudian ada buku komposisi, ada juga buku komposisi Goris Craft, ada Pinoza, ada bahasa dan teknik penulisan karya ilmiah, ada juga nanti yang ditulis oleh Litbang untuk pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Anda ambil saja nanti edisi terakhir ya, salah satunya ini. Nah, kemudian ada lagi buku Wijono HS, itu bahasa Indonesia. Ini bagus bukunya, Anda punya ya, ini semacam modul mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Itu ya, buku-buku referensi yang bisa menopang materi-materi kuliah kita. Tadi saya sempat browsing pagi, bukan browsing, melihat ada modul bahasa Indonesia. Nanti Anda cek ya di Google. Atau Anda cari di mungkin bahasa Indonesia di Dikti atau bahasa Indonesia di mana, boleh, pokoknya Anda bebas membrowsing yang terkait dengan mata kuliah bahasa Indonesia ya, sepanjang itu bisa menopang materi-materi perkuliahan kita. Tapi yang penting buku yang 7 ini saya tidak haruskan Anda membeli, yang penting Anda membaca, Anda bisa gunakan itu untuk materi kuliah dan Anda bisa memahami isinya. Jadi saya tidak memaksa Anda membeli, tapi jangan nyolong ya. Nah, kemudian media pembelajaran kita, ini kita kan sebenarnya awal-awal kuliah, Ibu dulu kuliahnya sudah ada yang luring. Baru satu kali pertemuan keluar lagi edaran dari rektor bahwa semua mata kuliah wajib universitas atau MKWU kembali kuliahnya daring dalam jaringan. Saya tidak tahu apakah lokal kita yang kurang atau apa yang kurang, itu mungkin bagian teknik rektorat yang tahu itu ya. Yang jelas kita bahasa Indonesia sekarang kuliahnya kembali ke daring, bukan luring. Nah, jadi kalau kita daring, tentu media pembelajaran kita itu nanti ya bisa tatap muka di dunia maya, kemudian kita menggunakan PPT, bisa kita menggunakan link Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, dan boleh juga nanti melalui WA ya, WA Group. Nah, jadi saya tidak melayani Japri, kecuali nanti Komting yang diamanai seperti Sifilda, yang memang nanti insya Allah akan mengkoordinir kelas bahasa Indonesia untuk arus lalu lintas komunikasi, nanti Ibu dengan Wilda di Japri-Japrian ya. Jadi kalau yang komunikasi yang lain kita di grup. Nah, kemudian ada satu sebelum Ibu lupa, nanti soalnya tugas dosen itu kan hanya bukan mengajar saja. Ya, dan salah satunya tugas Ibu sekarang memang sudah mengajar 11 kelas 1 minggu, tambah lagi sebagai koordinator di UPT PDK tentang program MBKM asistensi mengajar yang baru di UNAN, kerjanya luar biasa. Belum lagi ada sebagai anggota senat, sebagai tim ini, tim kurikulum, tim segala macam, padat pokoknya. Di 1 bulan ini Ibu selalu pulang malam. Udah lelah, benar udah lelah. Tapi apa boleh buat si Putri, benar, Bu, tolonglah Bu, 1 kelas lagi Bu. Bahasa Indonesia biomedis itu belum ada dosennya, bla 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 bla. Put cari saja yang lain, nggak bisa Put cari lagi Bu. Put hanya itu dengan Ibu bla bla bla. Artinya bukan terpaksa Ibu menerimanya ya. Bukan terpaksa, tapi ya bagaimana Ibu ingin juga menolong. Kalau tidak nanti kan Anda bagaimana? Tentu batal kuliah semester ini, tertunda lagi nanti semester depan. Semakin banyak juga beban Anda kan. Nanti mana tahu nanti 1-2 tahun lagi ada yang mau yudis ini segala macam, bahasa Indonesianya belum Bu. Ibu juga akhirnya yang akan didesak. Tentulah Bu, mahasiswa kita mau yudis, bahasa Indonesianya belum. Kalang kabut juga Ibu jadinya kan. Nah, padat benar jadwal Ibu, padat. Hari-hari itu dari 7.30 sampai malam, kadang sampai pukul 9. Kadang-kadang ganti kuliah malam. Jadi terkait dengan itu nanti Filda, kalau memang ada Ibu misalnya meeting mendadak, ada luar kota mendadak, kadang-kadang kita memang Ibu sebagai tim Monek juga kadang disuruh Monek DPL KKN, kadang Monek program asisten pengajar, kan harus pergi, nggak bisa tidak. Otomatis kuliahnya tidak bisa berjalan hari itu. Tapi biasanya insya Allah itu Ibu ganti. Makanya perlu nanti ada memang penanggung jawab kelas ya. Jadi jangan nanti Ibu informasikan sekarang di forum ini bisa itu kuliahnya diganti kalau Ibu tidak bisa. Nanti kita konfirmasi melalui Filda sebagai koordinator di kelas. Nanti Filda koordinasi dengan Anda kapan itu kita ganti.
Biasanya kalau tidak malam ya 1 minggu ya. Jadi Ibu 1 minggu itu bukan waktu libur dengan keluarga, padat dengan kuliah, kadang malam. Minggu ini sudah ada 2 kali malam. Karena rapat di PT PDK itu sampai jam 7, jam 8, sementara jadwalnya pukul 2, pukul 3, ganti malam. Dan memang tidur itu paling-paling berapa jam sehari? Yalah benar. Curhat ibunya ya. Nah, jadi nanti makanya Ibu perlu kalau nyaman seperti ini, Ibu nyaman juga, tidak emosi kan. Jadi kalau kemarin itu betul-betul emosi Ibu terkuras. Sudah 15 menit, 20 menit masih ribut. Ini seolah-olah tidak ada mahasiswa ini kan tenang nyaman kan. Ada Ibu cerita juga, Anda masih menyimak nak? Halo, masih menyimak? Masih. Alhamdulillah. Nah, jadi media pembelajaran kita ini ya. Jadi nanti boleh di chat di grup. Nanti mungkin kita bisa Google Meet atau melalui WA juga boleh ya. Seperti yang baru saya lakukan dengan si Filda semalam. Ya, Filda sebenarnya WA Ibu dari pagi ya, Filda? Iya, Bu. Sibuknya nggak terbaca. Untung malam tadi terbaca pukul berapa itu Ibu baca. Ibu berpikir juga kok biomedis belum menghubungi ya. Rupanya si Filda dari awal sudah chat Ibu, tapi bacanya malam Ibu baca ya, Filda? Iya, Bu. Tapi alhamdulillah kita kan bisa bertemu hari ini di dunia maya ya. Apa-apa. Baik, nah tadi kan sudah media pembelajaran kita, metodenya tadi sudah. Nah tadi yang ada 11 topik tadi, dirinci dia dalam rancangan kegiatan pembelajaran mingguan. Nah itulah dia makanya pertemuan kita, 1 semester itu 16 kali pertemuan ya. Yang 16 itu dikurangi UTS pada pertemuan ke-8, UAS pada pertemuan ke-16 ya. Ditinggal 14. Nah 14 itulah nanti yang akan kita bentuk kelompok diskusi. Jadi nanti masing-masing kelompok, kalau Anda kan hanya 37. Kalau kelas yang lainnya 100 orang, ada 112, ada 114, ada 118. Nah, kenapa? Karena dia tuh terintegrasi seluruh fakultas. Nah, ini Anda istimewa kan? Dan saya senang juga mengajar sebenarnya. Hanya 37. Kalau bahasa Indonesia memang maksimal 30 orang. Atau 40 lah maksimal, itu baru efektif. Harus komunikasinya lancar. Dan nanti ada tugas-tugas, bisa kita praktek di kelas membuat tugas atau apa kan. Tapi kalau 100 orang itu melihat aja dia itu udah nggak nyaman. Nah, ini dia kan. Ini dia yang 11 topik besar tadi dirinci dalam namanya rancangan kegiatan pembelajaran mingguan. Ini dia ya, 1 sampai 16. Jadi pertemuan ke-8 nanti kita UTS ya. 9 kita kuliah lagi. 10, 11, 12, 13, kemudian pertemuan ke-16 nanti UAS. Nah, makanya kita yang tatap muka di dunia maya itu 14 kali. Ini sebenarnya sudah pertemuan kedua kan, harusnya. Nah, jadi apa ini? Nah, ini sinkronus maya, ada asinkronus maya. Apa itu maksudnya, Bu? Sinkronus maya itu artinya kita metode pembelajaran kita itu melalui tatap muka, baik tatap muka secara luring maupun secara daring. Itu namanya sinkronus maya. Yang asinkronus itu apa? Asinkronus itu kita ada yang mandiri, ada kolaboratif. Yang mandiri itu nanti ada masing-masing Anda ada tugas mandiri saya berikan. Ya, itu namanya tugas mandiri, asinkronus mandiri. Yang asinkronus kolaboratif kan itu kolaborasi antara Anda dengan saya di Zoom ini. Jadi nanti kan saya memberikan pengantar, kemudian nanti Anda masing-masing kelompok akan mendiskusikan, akan presentasi, setelah itu setelah diskusi nanti baru Ibu memberikan komentar, arahan, tambahan, kalau ada yang miring diluruskan, kalau ada yang kurang lengkap dilengkapi, kalau ada yang kurang sempurna disempurnakan. Artinya antara saya dan Anda terlibat secara langsung. Itu namanya asinkronus kolaboratif. Tapi kalau Anda saja yang saya beri tugas, kemudian Anda bekerja mandiri, Anda cari referensinya, berdasarkan referensi yang ada, Anda perkaya dengan referensi lain, kemudian Anda buat tugas itu, kemudian Anda kumpulkan ke saya nanti melalui prompting. Nah, itu namanya asinkronus mandiri atau tugas mandiri ya. Jadi ada tugas mandiri, ada tugas terstruktur. Ini namanya yang asinkronus kolaboratif, itu tugas terstruktur. Mengapa terstruktur? Karena setiap minggu kita lakukan caranya seperti itu. Jadi nanti kita lebih banyak dalam bentuk apa? Anda yang presentasi. Sesuai dengan SCL tadi.
Kalau anak biomedis sudah terlatih itu. Jadi diberikan Anda topiknya mana, Bu? Topiknya yang sesuai dengan ada di rincian mingguan itu. Jadi nanti Filda bersama kawan-kawannya itu bagi kelompok ya Filda, supaya lebih adil kelompok itu dibagi dengan sistem aplikasi. Kemarin Ibu coba baginya secara manual, protes anak-anak. Bu, kalau begitu Bu, yang nomor 1 sampai sekian itu kelompok 1, itu enggak fair Bu, yang fairnya seperti apa? Ya pokoknya itu enggak fair Bu, saya usulkan, mau enggak Anda? Anda saya beri kebebasan sebebas-bebasnya, silakan. Berkoordinasi bersama, buat kelompok dengan sistem aplikasi, kalau sudah mesin yang bekerja, kan tidak ada yang komplain kan ya. Jadi siapa yang terpilih sebagai kelompok 1, berarti dia presentasi minggu depan. Tapi Ibu ingin sebenarnya yang pertemuan kedua biarlah ingin Ibu menyajikan itu, tapi kapan waktunya? Soalnya minggu ketiga, besok udah minggu ketiga itu kita sudah mulai topik yang ketiga sebenarnya. Kalau hari ini Ibu sajikan tidak terburu materinya, pertemuan kedua, atau pertemuan kedua kita langsung presentasi. Ibu ingin juga memberikan kebebasan lah, fleksibel kepada Anda untuk pertemuan kedua. Tapi yang jelas kita minggu depan itu sudah pertemuan ketiga, karena Anda kan telah bergabung kan. Nah, bagaimana bagusnya pertemuan kedua nanti? Langsung Anda yang nanti kelompok 1 yang ngerjakan? Kalau enggak, Anda harus mengalokasikan waktu untuk mengerti kuliah. Kalau hari ini Ibu sajikan enggak mungkin, Ibu nanti pukul 9:30 ada kuliah lagi. Sekarang pukul berapa, Nak? 8.48, Bu. 8.48 ya. 8.48. Baik, itu dulu. Atau kita double-kan kuliahnya minggu ini mungkin. Gimana ya? Nah, jadi apa? Ini belum selesai ya. Rinciannya Anda sudah paham, kira-kira paling tidak Anda sudah dapat gambaran lah ya dengan rincian kegiatan mingguan kita itu ada nanti 14 yang itu akan didistribusikan ke masing-masing kelompok. Jadi kelompok 1, jadi Ibu berharap dalam minggu ini juga paling tidak paling lambat pada hari Minggu lah ya Filda dan kawan-kawan sudah membagi kelompok itu menjadi 12 kelompok ya. Jadi Anda ada berapa orang? Jadi paling-paling satu kelompok itu nanti ada 3 orang. Jadi apa tugasnya Bu? Jadi kelompok itu nanti kita kuliahnya sudah mulai minggu depan presentasi. Jadi siapa yang terpilih sebagai kelompok 1, dia yang presentasi minggu depan. Jadi setelah presentasi kita adakan diskusi atau tanya jawab. Ya, itu artinya Anda harus berperan aktif di dalam diskusi, itu termasuk penilaian. Nanti Ibu punya buku catatan khusus, Ibu akan catat siapa yang bertanya dan siapa yang menjawab dari kelompok yang tampil. Itu nanti ada nilai tambah untuk Anda ya. Karena itu termasuk ke kelompok tugas. Nah, kemudian bagaimana asesmennya? Oh, belum asesmen ini. Nah, ada beberapa yang kita sepakati dulu tentang kehadiran. Kalau anak biomedis itu sudah pasti tahu itu. Jadi yang dengan sistem SKS itu kehadiran Anda itu minimal Anda harus hadir 75% selama perkuliahan berlangsung. Kalau 75% dari 14 kali, saya beri toleransi lah. Maksimal Anda boleh absen 3 kali ya. Boleh 3 kali maksimal. Kalau bisa usahakan kurang dari 3 kali. Tapi kalau anak kedokteran biasanya jarang. Dia sudah terbiasa tidak akan. Soalnya blok saja Anda tidak blok ya. Kalau tidak hadir blok 1 kali itu biasanya sudah gugur. Itu tentang kehadiran ya, kita sepakat ya. Jadi makanya saya katakan RPS itu bagian dari kontrak nanti yang kita sepakati. Jadi Anda boleh absennya 3 kali pertemuan. Nah kemudian tentang bergabung di Zoom. Jadi harus kita sepakati. Boleh telat bergabung di Zoom itu maksimal berapa menit? 10? Atau 15? Atau tidak boleh telat? Jadi saya toleransi juga lah, kadang-kadang kan ada fluktuatif jaringan segala macam. Saya beri Anda toleransi, bergabung boleh telatnya maksimal 15 menit. Lebih dari 15 menit tidak ada lagi, walaupun Anda hadir itu dianggap tidak hadir ya. Nah, kita sepakat? Sepakat, Bu. Baik, nah, kemudian asesmen. Apa itu asesmen? Penilaian ya. Jadi penilaian akhirnya nanti bagaimana, Bu? Jadi penilaian akhir itu nanti itu kita kolaborasi antara tugas, nanti mungkin ada juga kuis ya. Tugas, baik itu tugas kelompok, tugas mandiri, tugas terstruktur, kuis,
itu 20%. Nah, kemudian UAS-nya 45%. UTS-nya 35%. Tapi biasanya Ibu fleksibel. Kalau UTS-nya yang lebih tinggi, biasanya persentasenya Ibu ambil dari yang tertinggi. Ya, betapa baik dosennya itu kan. Dia agak fleksibel lah, mana yang terbaik itu persentasenya yang Ibu ambil lebih bagus. Jadi intinya apa? Ibu ingin Anda itu memang lulus semua, tapi tidak direkayasa nilainya ya, tidak ada negosiasi segala macam. Itu tergantung dari hasil yang Anda peroleh. Cuman pertimbangan dosen itu mana yang tertinggi nilainya, itu bobot persentasenya yang diambil lebih banyak. Supaya mahasiswa itu terbantu ya. Tapi toh walaupun begitu yang dilakukan, banyak juga bahasa Indonesia ini nilainya yang di bawah standar. Karena apa? Mungkin ya, masih banyak mahasiswa kita yang menganggap enteng. Apa lo Indonesia itu? Indonesia dulu orang Indonesia aja. Iya. Tapi ketika Ibu katakan tadi, ketika kita berbicara bahasa Indonesia dalam ranah ilmiah, dalam ranah norma, Anda buktikan nanti. UTS itu rata-rata nilainya 40-50. Karena pada menjelang UTS kita lebih banyak berbicara masalah PUIP, EYD. Anda lebih banyak nanti memperbaiki kalimat sesuai dengan kalimat tuntutan PUIP itu. Itu kacau balau itu. Satu kalimat saja ada yang 7 salahnya, ada yang 8 kesalahannya. Jadi ada 10 soal, tidak ada mahasiswa yang betul 50%. Sepengetahuan saya 31 tahun mengajar ya. Yang Anda anggap enteng. Makanya fondasinya nanti PUIP itu memang Anda pelajari, Anda pahami, Anda praktekkan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Kalau tidak susah. Misalnya ada satu kalimat saja kan, hari ini Rektor UNAN, Profesor Dr. Yuliandri SH melantik para pejabat eselon 3 di ruangan ini, misalnya ya. Nah, coba Anda tulis kalimat itu sesuai dengan kalimat yang baik dan benar. Nah, itu beragam itu. Profesornya tidak ada spasi dengan gelar kedua. Antara gelar kedua dengan gelar berikutnya tidak ada diberi tanda baca titik dan tidak ada tanda koma. Nah, kemudian ada lagi dokter, ditulis itu sama saja semua. Dokter, ditulis semuanya pakai D besar, R besar. Nah, kemudian bagaimana jabatan yang tidak diikuti oleh nama. Misalnya hari ini profesor, hari ini rektor UNAN. Kan tidak ada itu nama kan? Hanya jabatan saja, tidak diikuti oleh nama. Bagaimana penulisan yang benarnya? Nah, itu nanti kalang kabut Anda itu. Nanti boleh kita buktikan. Apakah benar kata Ibu itu? Dan satu kalimat itu pasti ada jasa yang salah. Apalagi misalnya hari ini, hari Senin atau hari Jumat, bulan Agustus, jam segini, apa pukul segini, sampai dengan pukul segini, itu sampai dengan itu saja. Kadang-kadang menulisnya ada yang beragam. S titik D titik kah, atau SD titik kah, atau boleh tulis sampai dengan huruf kah. Jam itu apakah pukul yang benarnya? Itu masih bergalau itu. Kapan kita harus menggunakan kata jam? Kapan kita harus menggunakan kata pukul? Itu pasti banyak yang belum paham. Itu contoh-contoh sederhananya ya. Nah, sampai ke situ nanti sasaran ajar bahasa Indonesia itu yang kita cermati, yang kita teliti. Nah, jadi itu tadi mengenai asesmen ya, penilaian. Jadi ada tugas, ada kuis, ada UAS, ada UTS. Nah, apalagi rasanya yang terkait dengan hal-hal teknis-teknis kita ya. Mungkin itu dulu dari Ibu, silakan kalau ada yang bertanya, boleh silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang tentang rencana perkuliahan atau apa, atau ada yang protes segala macam. Kira-kira apa yang Ibu sampaikan ini bisa Anda tangkap ya, bisa dipahami ya, bisa dicerna ya. Bisa, Bu. Bisa. Kita sudah bersepakat dengan apa yang disampaikan tadi? Sepakat? Nah, sepakat ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Kalau silakan yang bakunya seperti apa? Kata silakan pakai H atau tidak? Tidak pakai H, Bu. Benar? Yang lain coba. Pakai H atau tidak? Yang bakunya.
Tidak pakai H, Bu. Silakan. Ya kan baru satu orang. Anda kan ada ber-30-an. Sepakat? Atau ada yang menyebutkan harus pakai H, Bu? Kan kata silahkan, Bu. Hal kecil kan? Tidak pakai H, Bu. Ah? Tidak pakai H, Bu. Nah ya, benar, bagus. Jadi jangan salah lagi ya. Kata kan nampaknya sederhana. Nah, tapi itu terkait dengan penggunaan kata-kata baku ya. Jadi bahasa Indonesia itu harus Anda menggunakan kata-kata baku. Paling tidak mulai dari ini apa yang Anda peroleh Anda praktikkan itu ya. Benar ya. Jadi kata silakan supaya kita memiliki persepsi yang sama di ruangan ini. Kata silakan itu tidak pakai H. Kata definisi yang bakunya adalah definisi ya. Praktek yang bakunya praktik. Risiko yang bakunya risiko. Ambulans N pakai S ya, bukan ambulance, tapi yang bakunya ambulans ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Siapa yang bertanya? Umi ya? Iya, Bu. Ya, silakan. Jadi minggu besok itu, Bu, sudah presentasi masing-masing kelompok ya, Bu? Iya, presentasi kita minggu depan. Cuman apa namanya? Itu kita kan minggu ketiga. Kalau minggu ketiga itu sudah masuk PUET. Jadi Bu inginkan yang pertemuan kedua ini kita harus kuliah tatap muka. Tatap muka. Artinya materinya harus tersajikan. Mungkinkah kita tampil minggu depan 2 kelompok? Kalau tidak, Anda sediakan waktu 1 kali untuk pengganti kuliah supaya kita jalan kuliahnya 2 kali. Minggu depan baru kita kuliah ketiga, pertemuan ketiga. Bagaimana bagusnya, Nak? Saya paham ini jadwal Anda padat, jadwal juga saya juga padat sebenarnya. Besok kami masih berkegiatan juga, baru besok ada kegiatan pengadilan masyarakat. Kami di masjid di Pantai Padang. Bagaimana baiknya? Jadi minggu depan itu apakah mungkin tampil 2 kelompok, yaitu kelompok rincian pertemuan kedua dengan rincian pertemuan ketiga? Atau Anda beri Ibu kesempatan untuk menjelaskan pertemuan kedua, tapi kapan? Kalau hari ini tidak mungkin. Kan kita tinggal waktunya 30 menit lagi ya. Ya kan? Izin, Bu. Silakan. Jadwal biomedis itu padat, Bu, kalau mau resket gitu, Bu. Jadi Apa? baiknya Apa, Mui? kalau jadwal reschedule itu Bu padat untuk biomedis, Bu. Jadi gimana baiknya ya, Bu ya? Ibu tidak bisa mendengar dengan jelas suaranya si Umi. Maaf Umi, ulangi lagi Umi. Sudah terdengar, Bu? Sudah. Kalau untuk jadwal pengganti itu kayaknya susah untuk biomedis, Bu. Sama. Soalnya Iya. Betul. Lanjut. kalau misalnya kita gabung aja gimana, Bu? Untuk pertemuan 2 dan 3. Boleh. Makanya Ibu musyawarah dengan anak. Nanti jangan dibilang pula ibunya diktator. Makanya Ibu musyawarah demokrasi kita. Kalau memungkinkan kita minggu depan tampil 2 kali pertemuan, Ibu punya waktu. Anda berarti kalau kelompok 1 dan kelompok 2 tampil minggu depan ya. Apa itu? Kelompok 1 nanti materinya Anda mencari pengertian, fungsi, kedudukan, sejarah singkat, dan ragam bahasa. Itu ada di rincian mingguan kita. Nanti Ibu share ya RPS-nya ya. Jadi artinya minggu depan tampil rincian kuliah kedua dan rincian kuliah ketiga. Jadi untuk kelompok 1 dia tampil rincian mingguan kedua. Untuk kelompok 2 tampil kerincian mingguan ketiga. Jadi kelompok 1 itu tadi sudah, kelompok 2 apa Bu? Anda mencari materi seputar EYD. Di EYD itu kan banyak. Ada aspek penulisan huruf, ada huruf kapital, ada huruf miring, ada huruf cetak. Nah, kemudian tentang aspek penulisan kata juga banyak, ada 12. Itu nanti Anda cari di buku itu ada. Ada kata depan, ada kata berimbuhan, bagaimana penulisan kata berimbuhan. Misalnya ada kata bertanggung jawab, ada mempertanggungjawabkan. Nah, apakah dipisah, apakah serangkai? Ada kata tanda tangan, ada kata menandatangani, ada kata antar mahasiswa, ada kata antar kota, ada antar dosen. Nah, apakah itu serangkai atau dipisah? Itu misalnya gabungan kata kan, bentuk bebas dan bentuk terikat.
Apalagi ada penulisan kata-kata singkatan seperti akronim. Akronim, banyak sekali sekarang akronim itu kan. Nggak tahu nggak yang akronim dipelesetkan. Misalnya ada kata singkatan misalnya BPJS itu dipelesetkan itu oleh orang apa itu banyak pacaran jarang salat. UKS itu disingkat dengan unit kasih sayang. OTW organ tanpa wujud. Nah, itu akronim-akronim menjamur sekarang itu akronim-akronim banyak sekali. Itu Anda sekilas nanti Anda bicarakan juga itu dalam PUIP. Itu dalam EED itu ada tuh akronim itu. Nah, itu dia untuk minggu depan. Kalau ya memang tidak ada sama. Ibu pun kalau mencocokkan paling-paling malam hari, malam-malam kadang-kadang dempet juga. Ibu tidak bisa malam, Bu, ada schedule juga dengan dosen lain gitu kan. Nah, ada kemarin Ibu pernah kuliah pukul 9 sampai pukul 11. Kenapa? Karena memang tidak ada waktu. Ibu setuju dengan usulan Umi. Silakan Anda musyawarah dengan teman-temannya. Kalau teman-temannya setuju, kita tetapkan ya Umi, jadi tidak ada kuliah pengantin, tapi daftar hadirnya minggu depan kita rapel kan? Nah, pertemuan kita juga kita rapel. Saya setuju. Silakan kompromi dulu Umi dengan teman-temannya. Gimana Filda? Disepakati? Iya, Bu. Nah, baik ya. Alhamdulillah kita sepakat itu. Insya Allah mudah-mudahan Ibu tidak kemana-mana hari Jumat pagi itu ya. Kadang-kadang mohon maaf, ini serba mendadak. Kalau UNAN itu memang banyak yang dadakan ya. Kalau ujian skripsi ya bisa lah Ibu pending misalnya. Bisa Ibu usahakan bagaimana caranya. Tapi kalau ada yang rapat mengambil keputusan-keputusan nanti itu sah. Ya, baik. Alhamdulillah terima kasih. Usulan Umi diterima oleh teman-temannya, berarti minggu depan itu Anda tampil 2 kelompok. Berarti kita kondisikanlah 8 sampai pukul 10 kita selesai ya. Soalnya pukul 10 sebenarnya Ibu ada kuliah itu, tapi biarlah Ibu konfirmasi dengan mahasiswa, kita tunda sedikit kuliahnya mulai pukul 10. Sekitar pukul 10. Boleh? Ya, Anda nanti jadwalnya hari Jumat itu setelah ini pukul berapa? Pukul 10. Iya, Bu. Oke, baik. Jadi minggu depan bisa kita. Jadi setuju ya. Jadi nanti setelah ini Filda bagi kelompok, siapa yang terpilih sebagai kelompok 1, kelompok 2, dia di sistem berarti maju minggu depan ya. Nah, itu Ibu share sebentar lagi, Ibu share RPT, Anda cari bukunya, Anda ramu materi-materi itu, Anda buat PPT-nya. Harus ya yang tim bekerja. Soalnya kalau kita sudah berkelompok biasanya tukang-tukang muncul itu. Segala tukang muncul. Ada tukang lihat, ada tukang dengar, ada tukang patut ya. Jadi semua tim itu anggota tim bekerja. Kalau tidak bekerja nanti boleh timnya menjapri Ibu. Kalau malu di grup Ibu ini tidak bekerja Bu, sini tidak bekerja Bu. Biasanya Ibu beri catatan di catatan khusus Ibu. Ini satu bundel buku ini untuk kuliah MKDU. Jadi Ibu punya memori di sini, karena kan tidak mungkin Ibu record semua di sini kan. Jadi kalau sudah buku catatan ada, jadi Ibu nanti di endingnya Ibu tinggal bolak-balik. Oh ini sini yang aktif, oh sini yang tidak ada presentasi, oh sini yang tidak ikut mencari materi segala macam. Itu ya. Nah, baik, terima kasih karena Anda sudah meluangkan. Itu bedanya kuliah di eksak dengan kuliah di IPS. Kalau IPS banyak itu undur-undur. Nggak bisa Bu, begini Bu. Bisa kita tampil 2 kelompok? Nggak bisa Bu, terlalu dekat waktunya Bu. Begini Bu, begitu Bu. Tapi karena anak biomedis, anak kedokteran sudah terlatih dengan yang last minute itu kan. Udah uji cobanya sudah teruji. Itulah istimewanya Anda itu soft skill dan hard skill Anda itu berjalan secara otomatis, secara paralel. Kalau di lain enggak, soft skill-nya agak maju, hard skill-nya kurang. Atau sebaliknya ya, kalau Anda itu sudah berkolaborasi. Karena apa? Memang sudah terlatih. Anda itu sudah terlatih harus track. Ini modul, ini kerjakan, ini. Nah, ini nanti praktikum ya, laporan segala macam. Jadi sudah terjadwal. Sudah teori, praktikum lagi di labor kan. Jadi full time memang. Baik, terima kasih Umi tadi dan terima kasih juga Anda sudah bersepakat. Silakan kalau ada yang lain masih ingin komentar atau bertanya tentang apa sebelum Ibu akhiri karena ini ada kuliah pengantar. Cukuplah kita berdiskusi mengenai RPS dan kontrak perkuliahan itu sudah kita jalankan dan Anda sudah mengamini itu. Insya Allah minggu depan baru kita eksekusi lagi ya. Dan sudah mulai masuk materi kuliah. Silakan. Kalau ada pertanyaan maksud Ibu. Saya apa? Ini daftar hadirnya nanti bagaimana, Filda? Anda kan tidak di
tidak masuk di island akademik ini kan. Kalau yang lain-lain kan ada bisa Ibu akses, ada islandnya, ada di My Course itu ada kelas begini, kelas begini. Coba Ibu lirik sebentar dulu ya, ada enggak ya? Ini mengenai daftar hadir, Ibu bingung juga. Apa kita daftar hadirnya pakai Google Form atau bagaimana? Halo? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Untuk di Island kami sudah enroll, Bu. Oh, Terus sudah. kalau absen ini untuk prodi, Bu. Oh, sudah ada di apa di island ya? Iya, Bu. Nanti Ibu bukanya, Ibu kan tidak masuk, tidak bisa mengakses island Anda di biomedis. Belum ada punya username dan password, Ibu. Coba nanti Ibu koordinasikan dengan Ibu Putri terutama dulu nanti ya. Tidak apa-apa. Baik, Bu. Dulu ya Ibu coba buka island akunan kalau sudah ada. 062. Tarian, sabar. 119879. Kemudian ada ya. Kelas, oh iya belum ada memang. Yang ada tuh, maaf sudah ada. Biomedis Prodi, baik-baik. Sebentar ya Ibu enroll dulu ya. Agar Anda bisa mengambil daftar hadir. Bentar. Bentar ya, Ibu enrollkan sebentar dulu supaya bisa Anda mengambil daftar hadir hari ini. Kemarin sore Ibu lihat belum ada. Ya, alhamdulillah sudah. Sabar ya, Bu enroll dulu ya. Hadir kuliah. Bahasa Indonesia. Prodi apa jurusan tadi, Nak? Prodi, jurusan. Halo, jurusan ya? Prodi, Bu. Oh, prodi. Baik. Prodi biomedis. Biomedis. Daftar hadir kuliah bahasa Indonesia prodi biomedis. Ntar ya saya add-kan dulu supaya session Hello Student 2 September Hani ya 8 Ada yang bertanya tidak? Ibu enroll dulu ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oh, bukan, maaf. Ini nanti kalau dibuat ini nanti Anda tidak bisa nanti apa ya? Mengenroll terhadir kalau Ibu batasi sampai pukul 10 lah ya. Pukul 8.55 pula ya Allah ya Tuhan. Masih
Coba Anda enroll, nak. Coba enroll daftar hadirnya sudah bisa apa belum? Halo? Ibu baru enroll barusan. Mudah-mudahan sudah bisa ya. Sudah bisa? Sebentar, Bu. Sudah, Bu. Oh, alhamdulillah bisa. Baik. Itu ya, udah apa ya, udah ada ya di sini ya, alhamdulillah. Ibu memang kalau tidak ada tuh repot juga kita kan untuk mencari daftar hadirnya karena kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Baik, saya pikir kalau sudah bisa mengenroll, alhamdulillah berarti sudah clear kita ya, tidak ada masalah dengan daftar hadir nanti. Anda tinggal mengenroll. Oh ya nanti tolong di apa? Screenshot-nya bisa dibantu nggak Ibu screenshot kuliah kita hari ini? Isilah dulu daftar hadir Anda, enroll lah dulu. Silakan Anda enroll dulu ya. Tidak ada masalah ya daftar hadir ya. Sudah, Bu. Oke. Nanti apa berita acara kuliahnya nanti otomatis ini akan dikirim ke Ibu. Nanti Widya kirim lagi ke Ibu. Oh iya iya. Baik. Halo, kalau tidak ada permasalahan, kalau tidak ada lagi pertanyaan untuk kuliah pengantar Ibu cukupkan ya sampai di sini. Atau ada lagi yang mau ditanya atau didiskusikan boleh mumpung kita masih bergabung. Widya dan kawan-kawan. Ini berapa orang yang hadir? Coba Ibu cek. 35 ya. 35 orang. Berarti ada yang tidak hadir ya Widya? 2 orang. Anda 37? Ya, ber-37 ya? Izin, Bu. 36 orang, Bu. Oh, 36 ya. Berarti 1 orang yang tidak bergabung ya. Adakah? Izin, Bu. Ya. Satu Zoom, Bu. Halo, iya bagaimana nak? Ada yang satu Zoom berdua, Bu. Ada yang 1 Zoom berdua. Oh, begitu. Siapa itu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi artinya seluruhnya hadir ya? Bergabung di Zoom ini seluruhnya? Ya. Iya, Bu. Oh, baik. Iya, Bu. Ya, baik. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan Ibu, sebelum Ibu tutup? Kalau tidak, bukan barangkali, untuk pertemuan pengantar ini Ibu cukupkan ya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan dan apa yang sudah kita sepakati itu mudah-mudahan nanti tidak ada yang melanggar ya, supaya proses perkuliahan kita sampai akhir, sampai asesmennya berjalan dengan baik. Jadi pesan Ibu kepada Anda, ya pasanglah niat, luruskan niat, baca bismillah, ikuti kuliahnya dengan baik. Insya Allah biasanya kalau hadir presentasi itu nilai-nilai B sudah di tangan Anda sebenarnya ya. Kalau Anda mengikuti seluruh rangkaian proses kegiatan itu dengan baik, insya Allah. Ini pertanda awal sudah memperlihatkan saya nyaman betul melihat Anda dalam 2 minggu kuliah ini memang repotnya minta ampun mengelola bahasa Indonesia. Yang 100 orang itu kan, itu sudah berapa kelas itu. Pokoknya di awal itu Ibu tidak ada yang tidak komen. Komennya agak keras. Ya karena dipancing, akhirnya dia minta maaf, iya Bu, salah kami Bu, bukan salah Ibu. Kan? Kalau begini semua mahasiswa kan aman, makanya saya selalu bukan memuji-muji, lebih baik saya mengajar mahasiswa kedokteran 500 orang satu kelas daripada mengajar Anda 30 orang satu kelas. Begitulah perbandingannya. Jadi memang filternya itu, grade-nya itu memang sangat menentukan sekali. Bukan saya membangga-banggakan anak kedokteran, tidak, tapi faktanya seperti itu. Nah, Ibu cukup lama dulu ya mengajar di kedokteran bahasa Indonesia sebelum terintegrasi, Ibu sudah sangat lama. Udah beberapa periode dekan itu. Baik, terima kasih ya sekali lagi atas partisipasinya. Banyak maaf, Ibu akhiri kuliah ini dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama ya, sama-sama. Tetap jaga kesehatan. Semoga Allah selalu melindungi dan memberi kesehatan kepada kita semua ya. Amin.
Bu Liv ya. Silakan lanjutkan aktivitas Anda. Ada waktu, nanti oh ya, waktu kita masih ada, mungkin forum ini bisa Anda gunakan ya untuk membagi kelompok. Kan masih ada waktu kita berapa menit, Nak? 20, 10, 15. Jadi Ibu izin keluar ya dari grup. Silakan Anda berdiskusi. Sekali lagi terima kasih Ibu izin Liv ya. Ya, Bu.